Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa. Izin untuk mempresentasikan UAS Fisika Awan. Perkenalkan, nama saya Rizky Babu Salim, kelas meter 5B, NPT 11220041. Baik, langsung masuk saja ke dalam pembahasan. Dalam pokok bahasan, kita akan membahas prinsip kerja radar, lidar, sodar, dan disdrometer dalam mendeteksi mikrofis awan. Yang kedua ada teori elektrifikasi thunderstorm. Selanjutnya koreksi teori pertumbuhan difusi tetes hujan, mekanisme cloud seeding di awan hangat dan dingin, dan persamaan satu dimensi, dua dimensi, tiga dimensi pada model numerik awan. Selanjutnya flow chart model liquid dan ice cloud. Selanjutnya menghitung jenuh ambien es, menghitung curah hujan Marshall-Palmer. Selanjutnya menghitung ukuran dan waktu tetes hujan yang melalui awan. Dan yang terakhir, untuk menghitung ukuran di puncak lintasan dan meninggalkan awan serta waktu tersisa bagi droplet di awan. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu prinsip kerja radar, lidar, sodar, dan disdrometer dalam mendeteksi mikrofisis awan. Prinsip kerja radar. Radar cuaca merupakan perangkat canggih yang dirancang untuk memantau dan menganalisis kondisi atmosfer khususnya terkait presipitasi. Teknologi ini menjadi andalan utama untuk mendeteksi intensitas, lokasi, dan jenis presipitasi seperti hujan, salju, bahkan hujan es. Nah, bagaimana cara kerja dari radar cuaca itu sendiri? Radar cuaca bekerja dengan memanfaatkan gelombang mikro. Alat ini memancarkan gelombang mikro ke atmosfer. Ketika gelombang ini bertemu dengan partikel di udara seperti tetesan air atau kristal es, sebagian gelombang akan dipantulkan kembali ke radar. Sinyal yang dipantulkan ini kemudian diterima dan dianalisis untuk memberikan informasi tentang kondisi presipitasi. Nah, dari sinyal yang diterima, radar cuaca mampu menentukan yang pertama, intensitas presipitasi. Apakah hujan yang terdeteksi hanya berupa gerimis atau hujan lebat? Yang kedua, lokasi presipitasi, yaitu wilayah mana saja yang sedang mengalami hujan, salju, atau kondisi cuaca lainnya. Dan yang terakhir yaitu jenis presipitasinya, apakah yang terdeteksi berupa tetesan air hujan, salju, atau butiran es. Teknologi radar cuaca ini juga sangat bermanfaat, terutama dalam perakiraan cuaca dan mitigasi bencana. Dengan informasi yang diperoleh, radar cuaca dapat membantu memperkirakan datangnya hujan lebat, badai petir, atau bahkan potensi terjadinya bencana banjir. Informasi ini sangat penting bagi berbagai sektor, mulai dari penerbangan, transportasi, pertanian, hingga masyarakat umum untuk mempersiapkan diri atau mitigasi menghadapi kondisi cuaca ekstrim. Selain itu, radar cuaca juga digunakan untuk memantau pola pergerakan presipitasi. Hal ini berguna dalam analisis dinamika atmosfer, terutama dalam memahami siklus hujan atau mendeteksi cuaca berbahaya seperti tornado ataupun badai tropis. Dengan teknologi ini, eh, tentunya pengamat dapat memantau perkembangan cuaca secara real time dan meningkatkan akurasi dari prediksi cuaca itu sendiri. Selanjutnya ada prinsip kerja lidar. Lidar atau light detecting and ranging yaitu teknologi penginderaan jauh yang memanfaatkan cahaya dalam bentuk laser untuk mengukur jarak dan mendeteksi objek di atmosfer. Teknologi ini bekerja dengan cara memancarkan pulsa laser ke arah objek atau partikel tertentu, kemudian mengukur waktu yang dibutuhkan pulsa tersebut untuk kembali setelah dipantulkan oleh objek. Dengan prinsip ini, LIDAR itu mampu memberikan data yang sangat detail, mulai dari informasi tentang jarak hingga karakteristik karakteristik mikropartikel seperti tetesan air, es, maupun sampai debu. Nah, bagaimana cara bekerjanya? Yang cara bekerja yang pertama itu pemancaran dari pulsa laser itu sendiri. Proses dimulai dengan transmitter pada perangkat LIDAR yang memancarkan
pulse cahaya laser ke atmosfer. Pulse ini dihasilkan dengan energi tinggi sehingga mampu menjangkau area yang cukup luas. Optik transmitter sendiri berfungsi untuk memfokuskan sinyal laser, memastikan bahwa cahaya yang dipancarkan terarah dengan baik sehingga dapat mencapai target dengan presisi. Yang kedua itu prosesnya ada interaksi dengan partikel di atmosfer. Saat pulse laser bergerak melalui atmosfer, ia akan berinteraksi dengan partikel-partikel kecil seperti tetesan air, kristal es, atau bahkan debu halus. Sebagian dari cahaya laser ini akan dipantulkan kembali ke arah perangkat lidar. Proses ini menghasilkan pantulan yang membawa informasi penting tentang partikel yang berinteraksi dengan sinyal laser. Lalu proses yang ketiga ada penangkapan pantulan oleh optik dari penerima. Cahaya yang dipantulkan kembali kemudian ditangkap oleh optik penerima pada perangkat lidar. Optik ini dirancang secara khusus untuk mengumpulkan cahaya pantulan dan mengarahkan sinyal tersebut ke detektor. Detektor kemudian menganalisis pantulan laser untuk menghasilkan data yang sangat detail. Lalu proses yang terakhir itu pengolahan dan visualisasi data. Data yang diperoleh dari pantulan laser diproses lebih lanjut untuk memberikan informasi seperti jarak objek, ukuran partikel, atau bahkan distribusi partikel di atmosfer. Hasil akhirnya berupa peta 3 dimensi, profil atmosfer, atau visualisasi data lainnya yang sangat berguna untuk berbagai keperluan di bidang meteorologi. Nah, teknologi LIDAR ini memiliki aplikasi yang sangat luas. Di dalam meteorologi sendiri, LIDAR digunakan untuk mempelajari komposisi atmosfer, mendeteksi partikel debu vulkanik, dan memantau kualitas udara. Keunggulan utama dari LIDAR sendiri yaitu kemampuannya untuk menghasilkan data yang sangat presisi, bahkan dalam kondisi yang sulit seperti saat visibilitas rendah atau di daerah dengan medan yang kompleks. Nah, dengan teknologi LIDAR ini, kita dapat melihat sehingga dan juga memahami secara mendetail apa aja yang terjadi di atmosfer kita, terutama untuk keperluan meteorologi. Selanjutnya ada prinsip kerja SODAR. SODAR atau Sonic Detection and Ranging, teknologi ini menjadi salah satu alat penting dalam bidang meteorologi, studi lingkungan maupun penelitian cuaca. Nah, SODAR sendiri merupakan alat yang digunakan untuk mengukur profil vertikal kecepatan angin dan suhu di atmosfer. Berbeda dengan radar atau lidar yang menggunakan gelombang elektromagnetik, SODAR sendiri memanfaatkan gelombang suara untuk mendeteksi kondisi atmosfer pada berbagai ketinggian. Nah, teknologi ini tentunya sangat efektif dalam menganalisis fenomena di atmosfer, termasuk turbulensi dan pergerakan udara yang tidak stabil. Nah, bagaimana sih SODAR itu bekerja? Proses kerja SODAR dimulai dengan pemancaran pulse gelombang suara ke udara melalui sebuah transmitter. Gelombang suara ini dirancang untuk bergerak melalui atmosfer, di mana eh, akan berinteraksi dengan partikel-partikel mikro seperti tetesan air, es, atau debu yang terdapat dalam awan ataupun di udara. Nah, selain itu, gelombang suara juga dipengaruhi oleh gradien suhu di atmosfer yang berbeda pada setiap ketinggian. Nah, pantulan gelombang suara sendiri saat gelombang suara ini bertemu dengan partikel mikro atau ketidakhomogenan dalam udara, sebagian dari energi suara akan dipantulkan kembali ke perangkat SODAR. Pantulan ini membawa informasi penting tentang kondisi atmosfer di sepanjang jalur gelombang suara tersebut. Pantulan yang diterima oleh perangkat SODAR kemudian diproses oleh sistem penerima dan komputer untuk menghasilkan data yang detail. Data ini mencakup informasi tentang kecepatan angin, arah angin, turbulensi, serta perubahan suhu pada lapisan atmosfer tertentu. Dengan menganalisis pola pantulan ini, kita dapat memahami dinamika vertikal atmosfer dengan lebih baik dan juga dengan lebih mendetail. Manfaat dari SODAR ini yang pertama itu ada pemantauan dari cuaca lokal
Solder dapat membantu dalam memantau kecepatan angin, dan suhu secara real time, sehingga bermanfaat untuk perakiraan cuaca. Yang kedua, untuk penelitian lingkungan, dan yang terakhir ada studi turbulensi atmosfer. Keunggulan dari solder ini sendiri memiliki beberapa keunggulan utama, termasuk kemampuannya untuk memantau kondisi atmosfer pada ketinggian rendah hingga sedang, serta menghasilkan data yang akurat tanpa memerlukan sensor fisik yang dipasang di udara. Selain itu, solder merupakan alat yang ramah lingkungan karena hanya menggunakan gelombang suara tanpa adanya radiasi elektromagnetik seperti yang sebelumnya. Selanjutnya, prinsip kerja dari disdrometer. Nah, apa sih disdrometer itu? Disdrometer merupakan alat canggih yang digunakan untuk mengukur karakteristik dari presipitasi, seperti ukuran tetesan air hujan, bentuk tetesan air, dan juga kecepatan jatuh tetesan air. Nah, dengan data ini, disdrometer dapat membantu para peneliti dalam menganalisis pola presipitasi, termasuk intensitas hujan dan distribusi ukuran tetesan dalam suatu peristiwa hujan. Nah, bagaimana disdrometer ini bekerja? Disdrometer itu memanfaatkan prinsip interaksi sinyal dengan tetesan air yang jatuh. Proses ini berlangsung dalam beberapa langkah. Yang pertama ada pemancaran sinyal, yang kedua ada interaksi dengan tetesan air. Ketika tetesan air hujan itu melewati jalur sinyal, sinyal tersebut akan mengalami perubahan. Nah, perubahan ini itu dapat berupa perubahan intensitas cahaya jika menggunakan laser dan juga perubahan waktu perjalanan gelombang suara jika menggunakan sinyal akustik. Dan yang terakhir ada deteksi dan analisis sinyal. Sinyal yang berubah kemudian dideteksi oleh sensor disdrometer dan dianalisis menggunakan sistem komputer. Analisis ini menghasilkan data, ukuran tetesan air, kecepatan jatuh tetesan air, dan juga bentuk dari tetesan air itu sendiri. Nah, keunggulan dari teknologi disdrometer itu sendiri yaitu ke salah satu keunggulan utamanya itu kemampuannya untuk memberikan data real time dan detail tinggi tentang presipitasi atau hujan. Selain itu, alat ini juga dapat digunakan dalam berbagai kondisi cuaca, dari hujan ringan hingga badai besar. Kombinasi teknologi optik dan akustik yang digunakan oleh disdrometer memastikan keakuratan pengukuran yang cukup optimal. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan teori elektrifikasi thunderstorm. Nah, kita sekarang akan membahas tentang teori elektrifikasi, yaitu sebuah konsep fisis yang sangat penting dalam memahami fenomena cuaca ekstrim seperti badai petir. Teori elektrifikasi ini menjelaskan bagaimana muatan listrik terbentuk dan terdistribusi di dalam awan badai yang menciptakan kondisi yang mendukung terjadinya petir atau thunderstorm. Proses ini terjadi melalui interaksi kompleks antara partikel air, es, dan udara yang diperkuat oleh gerakan vertikal yang sangat kuat di dalam awan badai atau di dalam thunderstorm sendiri. Dengan memahami teori ini, kita dapat menjelaskan mekanisme di balik pembentukan petir serta dampaknya pada atmosfer. Di dalam awan badai, muatan listrik terbentuk melalui interaksi partikel-partikel atmosfer. Partikel air dan es bergerak dalam sistem awan yang sangat dinamis, sehingga menghasilkan pemisahan muatan listrik. Yang secara umum, muatan negatif biasanya terkumpul di bagian tengah awan, dan muatan positif cenderung berada di bagian atas dari awan itu sendiri. Proses ini tidak terlepas dari fenomena pembentukan hujan es atau hail. Tetesan air terangkat oleh arus vertikal yang kuat ke bagian atas awan, di mana suhu yang sangat rendah membuat tetesan tersebut membeku menjadi butiran es. Ketika butiran es jatuh kembali ke bawah, interaksinya dengan tetesan air super dingin dan partikel es lainnya turut memisahkan muatan listrik di dalam awan. Proses ini ada langkah awal terbentuknya medan listrik yang kuat di atmosfer yang nantinya memicu pelepasan energi dalam bentuk petir. Nah, ketika muatan listrik di dalam awan mencapai ambang batas tertentu, medan listrik yang dihasilkan menjadi cukup kuat untuk memicu pelepasan energi dalam bentuk petir.
Fenomena ini terjadi karena muatan positif dan negatif yang terpisah mencoba untuk saling menetralkan. Selain itu, perbedaan suhu yang signifikan di dalam awan menciptakan efek termoelektrik. Efek ini berkontribusi pada pemisahan muatan listrik dengan cara menggerakkan partikel bermuatan secara berbeda berdasarkan dari suhunya. Kristal es yang terbentuk di dalam awan juga memiliki peran penting. Nah, kristal ini itu berfungsi sebagai inti dari kondensasi, tempat tetesan air terbentuk. Ketika kristal es dan tetesan air saling bertabrakan, mereka menciptakan gesekan yang menghasilkan muatan listrik. Nah, inilah yang menjadi salah satu mekanisme utama di balik proses dari elektrifikasi dari thunderstorm. Nah, bisa dilihat grafik yang menggambarkan pertumbuhan medan listrik di dalam thundercloud atau awan badai petir. Grafik ini menunjukkan bagaimana medan listrik berkembang seiring dengan waktu dan bagaimana kondisi awan mempengaruhi dari proses ini. Nah, dalam grafik ini sendiri terdapat tiga kurva utama yang mewakili kondisi awan dengan kandungan air cair yang berbeda. Setiap kurva menunjukkan bagaimana perubahan kandungan air cair dapat mempengaruhi kekuatan dari medan listrik. Thundercloud merupakan sistem yang sangat kompleks, yang di mana proses elektrifikasi berlangsung secara dinamis. Hasilnya adalah medan listrik yang cukup kuat untuk memicu fenomena cuaca ekstrim seperti petir dan hujan es. Dengan memahami dari pola elektrifikasi thunderstorm ini sendiri, para peneliti juga dapat memprediksi potensi terjadinya badai petir dan dampaknya terhadap lingkungan. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan koreksi pertumbuhan difusi tetes hujan. Yang pertama ada kinetic effect. Kinetic effect ini memainkan peran penting dalam memahami bagaimana cara tetesan hujan tumbuh dan berdifusi di atmosfer. Kinetic effect merujuk pada pengaruh interaksi partikel dalam proses transfer panas, massa, dan momentum antara tetesan air dan lingkungan di sekitarnya. Proses ini menjadi kunci dalam mempelajari dinamika tetesan hujan, terutama ketika kita mengamati interaksi mikro yang terjadi di dalam awan. Salah satu faktor yang sangat menentukan dalam kinetic effect adalah Knudsen number atau biasa disebut angka Knudsen. Angka ini didefinisikan sebagai rasio antara jarak bebas rata-rata molekul gas dan radius tetesan. Dengan kata lain, Knudsen number ini memberikan gambaran tentang seberapa signifikan interaksi antara molekul gas dan tetesan air dalam berbagai skala kondisi. Konsep ini juga menjadi dasar untuk memahami bagaimana tetesan hujan itu berkembang, baik dalam proses kontinu maupun dalam kondisi diskrit, yang akan kita bahas lebih lanjut pada slide berikutnya. Nah, Knudsen number ini memungkinkan kita untuk memahami interaksi tetesan dan molekul gas berdasarkan nilai I per R, yaitu perbandingan jarak bebas rata-rata molekul gas dengan radius tetesan air. Nah, ada dua kondisi ekstrim yang dapat terjadi, yaitu ketika nilai I per R itu sangat kecil. Artinya radius tetesan jauh lebih besar dibandingkan jarak bebas rata-rata molekul gas. Nah, dalam kondisi ini, interaksi antara tetesan dan molekul gas dapat dianggap sebagai sebuah sistem yang kontinu. Proses transfer panas dan massa dapat dihitung menggunakan pendekatan Maxwell Continuum yang mengasumsikan bahwa sifat-sifat seperti uap air dan temperatur dapat digambarkan sebagai variabel yang kontinu. Sebagai contoh, kondisi ini dapat ditemukan pada tetesan air yang lebih besar, seperti tetesan hujan yang sudah matang yang berada di atmosfer. Yang kedua itu ada saat I per R-nya itu lebih dari 1. Ketika nilai R-nya itu besar, artinya radius tetesan jauh lebih kecil dibandingkan jarak bebas rata-rata molekul gas. Nah, dalam situasi ini, interaksi antara tetesan dan molekul gas dianggap sebagai sistem yang diskrit,
di mana setiap molekul gas berinteraksi secara individual dengan tetesan air. Pada kondisi ini, pendekatan yang digunakan adalah teori tumbukan molekuler yang memperhitungkan setiap interaksi individu antara molekul gas dan juga tetesan air. Contohnya, dari kondisi ini adalah molekul gas dengan ukuran kurang dari 1 mikrometer, seperti aerosol atau partikel-partikel yang sangat kecil di atmosfer. Kedua kondisi ekstrim ini memberikan gambaran bahwa skala tetesan air sangat menentukan dari mekanisme transfer yang berlaku. Selanjutnya, jika berada di dalam kondisi transisi, di mana nilai I per R-nya itu mendekati 1. Kondisi ini menjadi sangat menarik karena interaksi antara tetesan dan molekul gas memiliki karakteristik diskrit maupun kontinu. Nah, dalam kondisi ini, pendekatan Maxwell Continuum dan teori tumbukan molekuler itu dapat digunakan secara bersamaan untuk menghitung proses transfer panas dan juga massa. Hal ini sering terjadi pada droplet awan dengan ukuran antara 0,1 hingga 1 mikrometer. Pada ukuran ini, tetesan berada di ambang antara sistem kontinu dan juga sistem diskrit. Kondisi transisi ini sangat penting dalam mempelajari dinamika awan dan proses mikrofisika atmosfer. Sebagai contoh, tetesan pada skala ini merupakan langkah awal dalam pembentukan tetesan hujan yang jauh lebih besar atau bahkan dalam proses pembentukan es yang berada di atmosfer. Selanjutnya kita membahas ventilation effect. Nah, apa sih ventilation effect itu? Ventilation effect merujuk pada pengaruh aliran udara di sekitar tetesan hujan yang mempengaruhi proses kondensasi dan pertumbuhan tetesan. Dalam proses ini, aliran udara bertindak sebagai jalur transportasi yang membawa molekul gas dan uap air menuju permukaan tetesan. Molekul-molekul ini kemudian berinteraksi dengan tetesan melalui proses transfer massa sehingga mempercepat laju kondensasi dan meningkatkan ukuran tetesan. Nah, bagaimana sih ventilation effect itu terjadi? Aliran udara di sekitar tetesan itu menciptakan variasi dalam proses pertumbuhan tetesan air. Tetesan yang berada di area dengan aliran udara lebih kuat cenderung mengalami pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan tetesan yang berada di area dengan aliran udara yang lebih lambat. Hal ini dikarenakan aliran udara yang lebih kuat mampu membawa lebih banyak molekul gas dan uap air menuju ke permukaan tetesan. Proses ini bisa dijelaskan secara sederhana. Dalam sederhananya, pertama itu ada aliran udara yang bergerak di sekitar tetesan sehingga menciptakan dinamika yang meningkatkan laju pertukaran massa antara tetesan dan lingkungan di sekitarnya. Yang kedua, aliran udara ini akan memastikan bahwa uap air terus dipasok ke dalam tetesan sehingga mempercepat proses kondensasi dan pertumbuhan. Sebaliknya, jika aliran udara di sekitar tetesan melemah, proses pertumbuhan menjadi lebih lambat karena molekul gas dan uap air tidak tersedia dalam jumlah yang cukup untuk mempercepat terjadinya kondensasi. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi dari ventilation effect ini tersendiri. Ventilation effect ini tidak terjadi secara terpisah. Fenomena ini sangat dipengaruhi oleh berbagai kondisi atmosfer, seperti kecepatan angin. Semakin ketinggi kecepatan angin, semakin besar pengaruh ventilation effect dalam mempercepat pertumbuhan tetesan. Yang kedua, stabilitas lapisan di udara. Lapisan udara yang stabil atau tidak stabil mempengaruhi pola aliran udara di sekitar tetesan, yang pada akhirnya mempengaruhi efisiensi transfer massa. Nah, kombinasi dari kedua faktor ini dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan variasi dalam ukuran tetesan. Sebagai contoh, dalam badai petir atau hujan deras, ventilation effect sangat aktif karena aliran udara vertikal yang kuat membantu meningkatkan laju pertumbuhan tetesan. Nah, dampak dari ventilation effect ini sendiri terhadap atmosfer, yaitu adanya variasi ukuran tetesan hujan, pengaruh pada pola presipitasi, dan yang terakhir efisiensi proses kondensasi. Selanjutnya, kita membahas tentang non-stationary growth. Nah, apa sih non-stationary growth itu?
Non-stationary growth merujuk pada proses pertumbuhan tetesan hujan yang tidak bersifat konstan atau tetap seiring waktu. Artinya, laju dari pertumbuhan tetesan hujan dapat berubah-ubah tergantung pada kondisi lingkungan di sekitarnya. Nah, fenomena ini sangat berbeda dengan pertumbuhan stasioner, di mana tetesan hujan tumbuh pada kecepatan yang konstan. Pada non-stationary growth, laju pertumbuhan dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal yang menyebabkan ukuran tetesan hujan dapat bervariasi secara signifikan dari waktu ke waktu. Nah, mengapa sih non-stationary growth ini terjadi? Non-stationary growth terjadi karena adanya perubahan dinamis dalam kondisi lingkungan, seperti yang pertama, fluktuasi kelembapan udara. Perubahan kadar uap air di atmosfer itu dapat mempengaruhi ketersediaan molekul uap air untuk proses kondensasi pada tetesan hujan. Yang kedua ada variasi suhu. Suhu yang berubah-ubah dapat mempengaruhi tekanan uap di sekitar tetesan, yang pada akhirnya mempengaruhi laju pertumbuhan. Yang ketiga, ada perubahan dalam aliran udara. Aliran udara yang tidak stabil atau berubah dapat mengubah pola distribusi uap air dan energi di sekitar tetesan. Selanjutnya, bagaimana non-stationary growth itu dapat dihitung? Untuk menganalisis fenomena non-stationary growth, para peneliti menggunakan berbagai model matematis yang dirancang untuk memperhitungkan perubahan kondisi lingkungan secara dinamis. Beberapa model yang umum digunakan itu meliputi persamaan diferensial biasa atau OD. Model ini digunakan untuk menggambarkan perubahan laju pertumbuhan tetesan secara kontinu berdasarkan variabel seperti kelembapan dan juga suhu. Yang kedua, ada model kinetik, yaitu menggunakan pendekatan molekuler untuk menganalisis interaksi antara tetesan dan molekul uap air di sekitarnya. Yang ketiga, ada model dinamika fluida yang mempertimbangkan efek aliran udara pada pertumbuhan tetesan dengan memasukkan parameter seperti kecepatan angin dan juga turbulensi. Yang keempat, ada model stokastik, yaitu berbasis probabilitas untuk memprediksi perubahan pertumbuhan tetesan akibat dari fluktuasi acak dalam kondisi lingkungan. Dan yang terakhir ada model empiris, yaitu berdasarkan data pengamatan untuk menjelaskan pola pertumbuhan non-stasioner dalam kondisi atmosfer tertentu. Selanjutnya kita membahas tentang unsteady updraft. Unsteady updraft merujuk pada aliran udara vertikal yang tidak stabil, di mana kecepatannya dapat berubah-ubah dengan cepat dan arah pergerakannya juga dapat bervariasi. Tidak seperti updraft yang stabil, unsteady updraft menciptakan kondisi lingkungan yang dinamis dan seringkali sulit untuk diprediksi. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa unsteady updraft memiliki dampak signifikan terhadap pelebaran spektrum tetesan awan. Hal ini terjadi karena kondisi updraft yang tidak stabil dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pembentukan dan pertumbuhan tetesan dengan ukuran yang beragam. Selanjutnya ada koefisien kondensasi. Koefisien kondensasi juga dapat mengalami variasi koefisien. Ini menggambarkan proses efisiensi transfer massa dari uap air ke tetesan selama proses kondensasi. Untuk tetesan dengan ukuran kurang dari 5 mikron, penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien tidak boleh lebih besar dari 0,05 agar pengamatan hasil eksperimen tetap konsisten. Jika nilai koefisien kondensasi yang lebih besar dari nilai ini cenderung menghasilkan hasil yang tidak sesuai dengan data observasi. Hal ini menunjukkan bahwa unsteady updraft, proses kondensasi terjadi dengan mekanisme yang cukup kompleks dan sangat dipengaruhi oleh dinamika aliran udara di sekitarnya. Unsteady updraft juga memungkinkan terjadinya aktivasi terus-menerus dari inti kondensasi baru atau CCN. Nah, apa sih artinya? Aktivasi ini inti kondensasi baru terjadi berarti bahwa partikel-partikel mikrofisis seperti debu atau aerosol di atmosfer menjadi pusat pembentukan dari tetesan air. Dampaknya dapat menghasilkan pembentukan tetesan baru secara konstan yang akhirnya berkontribusi pada pembentukan distribusi bimodal ukuran tetesan.
Nah, distribusi bimodal berarti bahwa tetesan awan memiliki dua puncak ukuran yang berbeda, yakni tetesan kecil yang baru terbentuk, yang kedua tetesan besar yang sudah tumbuh melalui proses kondensasi dan koalesensi. Fenomena ini juga penting dalam memahami dinamika spektrum tetesan karena distribusi bimodal sering diamati dalam sistem awan yang kompleks. Dalam kondisi paket udara yang tidak tercampur, artinya udara dalam suatu massa tetap terisolasi tanpa interaksi signifikan dengan udara yang di sekitarnya, unsteady updraft memiliki efek yang cukup menarik. Penelitian menunjukkan bahwa hasil simulasi dalam kondisi ini cenderung tidak terlalu sensitif terhadap struktur updraft yang diasumsikan. Dengan kata lain, meskipun struktur unsteady updraft bervariasi, hasil akhirnya dalam pembentukan tetesan tidak terlalu terpengaruh oleh detail spesifik dari aliran udara. Namun, unsteady updraft tetap menjadi elemen penting yang mempengaruhi bagaimana tetesan awan tumbuh dan berinteraksi dalam lingkungan yang dinamis. Selanjutnya, kita membahas tentang statistical effect. Nah, statistical effect ini merujuk pada pengaruh distribusi ukuran tetesan hujan yang dihasilkan dari proses pertumbuhan yang acak dan variabel. Proses ini mencerminkan kompleksitivitas interaksi di dalam awan, di mana setiap tetesan memiliki lintasan dan kondisi pertumbuhan yang berbeda-beda. Distribusi ukuran tetesan hujan seringkali mengikuti pola tertentu, seperti distribusi log normal, yang mencerminkan rentang ukuran tetesan dari kecil hingga besar dengan konsentrasi tertentu pada ukuran menengah. Distribusi gamma yang sering digunakan untuk menggambarkan variabilitas tetesan hujan yang menggambarkan variabilitas ukuran tetesan dalam awan yang lebih kompleks. Dalam proses pembentukan tetesan hujan, ukuran tetesan itu tidak seragam. Variabilitas ini merupakan hasil dari yang pertama kondisi atmosfer, kecepatan aliran udara, dan juga interaksi antar tetesan. Nah, apa sih pengaruh variabilitas pada laju kondensasi? Variabilitas dalam ukuran tetesan juga mempengaruhi laju kondensasi, yaitu proses di mana uap air di atmosfer berubah menjadi cairan pada permukaan tetesan. Tetesan yang lebih besar memiliki kapasitas yang lebih tinggi untuk menarik uap air dari lingkungan sekitarnya. Akibatnya, pertumbuhannya cenderung lebih cepat. Tetesan yang lebih kecil tumbuh dengan lebih lambat karena mereka memiliki luas permukaan yang lebih kecil untuk menangkap uap air. Statistical effect tidak hanya berperan dalam mendefinisikan distribusi ukuran tetesan hujan, tapi juga membantu kita untuk memahami pola presipitasi dan efisiensi pembentukan hujan di berbagai jenis awan. Nah, sebagai contohnya, dalam awan badai atau dalam thunderstorm yang memiliki updraft yang kuat dan kondisi atmosfer yang sangat dinamis, distribusi ukuran tetesan cenderung lebih lebar. Ini berarti terdapat tetesan kecil dan besar dalam jumlah yang signifikan. Sebaliknya, dalam awan yang lebih stabil, distribusi ukuran tetesan cenderung lebih sempit dan juga seragam. Selanjutnya, kita masuk ke dalam cloud seeding atau mekanisme cloud seeding. Nah, apa sih itu cloud seeding? Cloud seeding merupakan proses di mana bahan tertentu diperkenalkan ke dalam awan untuk memicu dan meningkatkan presipitasi. Teknik ini didasarkan pada prinsip dasar fisika dan kimia atmosfer, di mana partikel kecil berfungsi sebagai inti kondensasi atau CCN. Untuk awan hangat, material yang digunakan umumnya adalah partikel bersifat higroskopis seperti NaCl atau garam. Partikel ini berfungsi sebagai CCN yang menarik uap air di collision coalescence, yaitu proses di mana tetesan air kecil bertabrakan dan menyatu menjadi tetesan yang lebih besar. Akhirnya, ketika tetesan ini cukup besar, mereka jatuh sebagai hujan atau presipitasi. Nah, bagaimana sih sebenarnya proses cloud seeding ini dilakukan? Dalam penyemaian awan, bahan yang digunakan memiliki ukuran yang sangat kecil, umumnya sekitar 30 mikron. Ukuran ini memungkinkan partikel-partikel tersebut untuk menyebar dengan efektif di dalam awan. Ketika partikel NaCl diperkenalkan ke dalam awan, mereka mulai menarik uap air di sekitarnya melalui proses kondensasi.
Nah, apa yang terjadi setelah itu? Partikel-partikel kecil ini menjadi pusat pembentukan tetesan air. Uap air di sekitar inti kondensasi terus menempel dan bertambah besar, membentuk tetesan yang lebih besar. Proses ini memicu mekanisme collision coalescence, di mana tetesan kecil bergabung menjadi tetesan yang lebih besar. Hasil akhirnya, dalam waktu sekitar 15-20 menit, tetesan air yang terbentuk mencapai ukuran yang cukup besar untuk jatuh sebagai presipitasi hujan. Namun, efektivitas cloud seeding sangat bergantung pada beberapa faktor, seperti kondisi atmosfer, yaitu suhu, kelembapan, dan tekanan udara di sekitar awan, serta jenis awan. Yang tidak semua jenis awan memiliki kandungan uap air yang cukup untuk meningkatkan atau menghasilkan hujan setelah penyemaian. Sebagai contoh, teknik ini lebih efektif pada awan yang memiliki kandungan uap air tinggi seperti awan cumulus dan cumulonimbus. Selanjutnya ada cloud seeding di awan dingin. Berbeda dengan awan hangat, pada awan dingin proses modifikasi cuaca menggunakan partikel khusus yang disebut perak iodida. Kenapa menggunakan perak iodida? Iodida tidak menggunakan yang lainnya. Nah, perak iodida ini memiliki struktur kristal yang sangat mirip dengan es. Hal ini membuat AgL menjadi Ice Condensation Nuclei atau ICN yang sangat efektif untuk merangsang pembentukan kristal es. Ketika diperkenalkan ke dalam awan dingin, partikel AgL bekerja dengan cara menarik uap air di sekitarnya. Uap air ini memungkinkan mengembun pada permukaan AgL dan membentuk kristal es yang lebih kecil. Selanjutnya, kristal es ini tumbuh melalui mekanisme yang disebut Bergeron-Findeisen Process, yaitu proses di mana kristal es mengambil kelembapan dari tetesan air super dingin di sekitarnya. Proses ini menjadi langkah awal yang penting dalam pembentukan presipitasi di awan dingin. Untuk menyebarkan perak iodida ke dalam awan dingin, terdapat dua metode utama yang digunakan, yaitu penyemaian dari udara. Pada metode ini, pesawat khusus digunakan untuk menjatuhkan flare yang mengandung partikel AgL dari atas awan. Flare ini terbakar di udara, melepaskan partikel AgL yang tersebar secara merata ke dalam awan. Yang kedua, ada penyemaian dari darat. Sistem ground base digunakan untuk menembakkan AgL ke dalam aliran udara yang naik ke awan. Metode ini biasanya digunakan pada daerah pegunungan di mana aliran udara alami dapat membawa partikel AgL langsung ke dalam awan dingin. Setelah partikel AgL berhasil diperkenalkan, mereka akan mulai bekerja sebagai inti kondensasi. Uap air di sekitar partikel ini akan mengembun, membentuk kristal es yang menjadi langkah awal dari pembentukan hujan ataupun salju. Setelah kristal es itu terbentuk, proses ini sangat dipengaruhi oleh updraft, yaitu aliran udara yang bergerak ke atas. Updraft membawa kristal es yang terbentuk ke bagian atas awan, di mana suhu jauh lebih rendah. Di lingkungan ini, kristal es dapat tumbuh lebih besar dengan dua cara, yaitu pengumpulan uap air. Kristal es terus menarik uap air di sekitarnya, yang kemudian mengendap di permukaan kristal dan memperbesar ukurannya. Yang kedua, yaitu mengambil kelembapan dari tetesan air super dingin. Kristal es mencuri kelembapan dari tetesan air yang lebih besar di sekitarnya. Proses ini membuat kristal es tumbuh lebih cepat dibandingkan partikel air lainnya. Ketika kristal es telah tumbuh cukup besar dan berat, gravitasi menyebabkan ia jatuh ke bawah sebagai presipitasi hujan. Namun, jenis presipitasi yang dihasilkan tergantung pada kondisi di atmosfer. Jika suhu di bawah awan cukup tinggi, kristal es akan mencair dan turun sebagai hujan. Namun, jika suhu tetap rendah, presipitasi yang jatuh bisa berupa salju atau butiran es kecil. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam konsep dasar 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi untuk model numerik awan. Nah, apa sih itu model 1 dimensi? Model ini adalah representasi matematis yang hanya mempertimbangkan satu arah variabel. Misalnya arah vertikal dalam atmosfer. Pendekatan ini digunakan untuk menyederhanakan analisis proses kompleks di atmosfer seperti pembentukan awan dan presipitasi. Salah satu model 1 dimensi yang paling awal dikembangkan adalah model Srivastava pada tahun 1967. Model ini memberikan gambaran awal mengenai dinamika awan dengan pendekatan yang sederhana. Dalam model ini, fase es dan turbulensi akan diabaikan, sehingga fokus utamanya adalah pada interaksi antara uap air, awan, dan suhu hujan. Meskipun model ini memiliki keterbatasan, Srivastava memberikan dasar penting untuk memahami proses pembentukan presipitasi dalam konteks yang lebih sederhana. Model ini membantu kita menganalisis bagaimana variabel seperti uap air dan tetesan awan berkontribusi terhadap pembentukan hujan.
Nah, ada beberapa karakteristik utama dari model Srivastava yang mencakup pertama fase S dan turbulensi. Fase S dan turbulensi diabaikan dalam model ini untuk menyederhanakan dari perhitungannya itu sendiri. Dengan mengabaikan kedua faktor ini, model dapat fokus pada interaksi dasar antara uap air dan tetesan air tanpa dipengaruhi oleh dinamika yang lebih kompleks. Yang kedua ada air berwujud uap. Uap air dianggap sebagai komponen utama yang berperan dalam pembentukan awan dan presipitasi. Dalam model ini, bagaimana uap air berperilaku sebagai kunci utama dalam menganalisis pembentukan tetesan air. Yang ketiga ada ukuran butir awan. Salah satu hal penting yang diperhatikan oleh model Srivastava adalah perbedaan perilaku antara butir awan dan juga butir hujan. Hal ini penting untuk memahami proses kondensasi dan bagaimana tetesan air kecil akhirnya tumbuh menjadi hujan. Yang keempat, ada detail proses kondensasi. Proses kondensasi yang detail inti tidak dimasukkan ke dalam model ini untuk menyederhanakan proses. Yang terakhir, ada proses coalescence. Proses penggabungan atau coalescence antar tetesan juga diabaikan dalam model Srivastava ini. Dengan pendekatan yang lebih sederhana ini, model Srivastava menjadi alat awal yang efektif untuk memahami dinamika awan tanpa terjebak dalam detail yang terlalu kompleks. Pada tahun 1972, penelitian yang dilakukan oleh Danielson et al. Membawa wawasan baru dalam pengembangan model satu dimensi, khususnya terkait dengan pembentukan Hale atau butiran es. Penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan Hale sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci. Yang pertama, ada kecepatan updraft. Kecepatan udara bergerak atau updraft di dalam awan itu sangat penting. Semakin kuat updraft, semakin besar juga kemungkinan kristal es bertahan lebih lama di dalam awan dan tumbuh menjadi Hale yang lebih besar. Yang kedua ada distribusi butir awal. Ukuran dan jumlah partikel awal di dalam awan seperti kristal es kecil atau tetesan air berpengaruh besar pada bagaimana Hale itu terbentuk. Partikel awal ini berfungsi sebagai inti untuk pertumbuhan dari Hale. Yang ketiga ada kelembapan permukaan. Tingkat kelembapan udara di dekat permukaan bumi juga menjadi faktor penting. Udara yang lebih lembab menyediakan lebih banyak uap air yang dapat membantu pertumbuhan kristal es di dalam awan. Yang terakhir itu ada ketinggiannya. Ketinggian awan Ketinggian awan juga menentukan suhu dan tekanan yang pada akhirnya mempengaruhi dari proses pembentukan Hale. Penelitian ini juga memberikan wawasan tambahan tentang dinamika awan dan presipitasi dalam Srivastava mengabaikan banyak faktor dalam model satu dimensi. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa meskipun model awal seperti Srivastava mengabaikan banyak faktor, pengembangan lebih lanjut telah memasukkan elemen-elemen penting yang membantu menjelaskan fenomena atmosfer dengan lebih baik. Selanjutnya kita masuk ke konsep dua dimensi. Apa itu model dua dimensi? Model dua dimensi merupakan representasi yang mempertimbangkan dua arah variabel, biasanya melibatkan arah vertikal dan juga horizontal. Pendekatan ini menggunakan analisis yang lebih mendalam dan realistis karena memperhitungkan dinamika dalam dua dimensi. Ada dua jenis model utama dua dimensi yang sering digunakan dalam studi atmosfer. Yang pertama itu adalah model aksi simetrik. Model ini menggunakan asumsi simetri sumbu. Artinya semua proses di atmosfer diasumsikan simetris terhadap sebuah sumbu pusat. Model ini menggunakan koordinat silindris yang sangat berguna untuk menganalisis fenomena atmosfer seperti aliran udara dalam konteks simetri, seperti pola aliran udara di sekitar badai tropis atau sistem siklon. Dengan memanfaatkan simetri ini, model aksi simetrik dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana pola aliran udara dan interaksi fisik di sekitar sumbu pusat. Selain itu, model ini juga dapat atau sering digunakan untuk mempelajari dinamika awan dan aliran udara yang memiliki sifat melingkar ataupun radial. Pendekatan model dua dimensi seperti aksi simetrik ini menjadi langkah penting dalam memahami proses atmosfer yang lebih kompleks dibandingkan model satu dimensi. Selain model aksi simetrik, ada jenis model dua dimensi lainnya, yaitu model slab simetrik yang memperhitungkan interaksi antara arah vertikal dan horizontal dalam atmosfer. Tentunya model slab simetrik ini berbeda dengan model aksi simetrik karena tidak mengasumsikan simetri sumbu. Sebaliknya, model ini memungkinkan kita untuk menganalisis proses konveksi dan aliran udara di bidang vertikal dan horizontal secara bersamaan.
Nah, siapa sih yang mengembangkan model ini? Model slab simetrik pertama kali ditemukan dan dikembangkan oleh Farley dan Orville pada tahun 1986. Model ini memberikan pendekatan unik untuk memahami bagaimana aliran udara berinteraksi dengan proses konveksi di atmosfer, seperti pembentukan awan, aliran udara naik atau updraft, dan juga proses presipitasi. Nah, apa sih keunggulan model ini? Keunggulan utama dari model slab simetrik adalah kemampuannya untuk merepresentasikan interaksi kompleks antara proses konveksi dan aliran udara secara dua dimensi. Dengan mempertimbangkan kedua arah variabel ini, model ini mampu memberikan gambaran yang lebih realistis tentang dinamika atmosfer, termasuk pola cuaca yang terjadi di wilayah tertentu. Selanjutnya kita masuk ke dalam eh, konsep tiga dimensi. Nah, model tiga dimensi memungkinkan para peneliti untuk menganalisis fenomena atmosfer dengan mempertimbangkan ketiga dimensi ruang, yaitu panjang, lebar, dan juga tinggi. Pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang bagaimana berbagai proses atmosferik terjadi dan saling berinteraksi dalam skala yang berbeda-beda, mulai dari fenomena mikro hingga makro. Salah satu penelitian yang memberikan kontribusi besar dalam pemahaman ini adalah studi yang dilakukan oleh Steiner pada tahun 1973. Dalam penelitiannya, Steiner melakukan analisis mendalam mengenai proses dinamis dan mikrofisika yang terjadi di dalam awan. Penelitian ini berfokus pada bagaimana interaksi antara aliran udara dan proses fisik di dalam awan dapat mempengaruhi pembentukan dan perkembangan awan itu sendiri. Steiner juga menemukan bahwa aliran udara memainkan peran penting dalam pembentukan struktur awan, yang kemudian berdampak langsung pada intensitas dan pola presipitasi. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa faktor-faktor seperti suhu, kelembapan, serta keberadaan partikel mikroskopis di atmosfer menjadi elemen kunci yang menentukan bagaimana proses kondensasi dan koalescensi berlangsung, hingga akhirnya menghasilkan presipitasi hujan. Dengan menggunakan model tiga dimensi, para peneliti dapat mensimulasikan dan memprediksi fenomena ini secara lebih akurat. Hal ini membantu kita memahami bagaimana perubahan dalam satu elemen, seperti peningkatan suhu global, dapat berdampak pada pola cuaca dan presipitasi. Penggunaan ini sangat penting terutama dalam konteks perubahan iklim yang semakin nyata saat ini. Selanjutnya kita masuk ke dalam flowchart model liquid dan ice clouds dalam proses pembentukan awan dan presipitasi. Diagram ini menggambarkan berbagai proses yang terlibat dalam pembentukan awan dan presipitasi. Air di atmosfer mengalami transformasi dalam tiga wujud, uap air, air cair, dan juga es. Proses-proses ini mencakup kondensasi, penguapan, deposisi, dan transisi lainnya yang berkontribusi pada pembentukan awan serta presipitasi dalam berbagai bentuk seperti hujan, salju, dan juga krople. Gambar ini memperlihatkan interaksi dinamis antara air cair dan es yang terjadi di dalam awan. Proses-proses utama yang terlihat termasuk rimming, yaitu ketika tetesan air menempel pada partikel es, dan konversi antara air cair dan es. Proses-proses ini mempengaruhi jenis presipitasi yang dihasilkan oleh awan. Misalnya, air dalam bentuk uap mengembun menjadi air cair melalui proses kondensasi, kemudian membentuk awan cair. Air cair ini dapat berubah menjadi es ketika suhu cukup rendah dan atau melalui proses lain seperti deposisi langsung dari uap air menjadi es. Partikel es yang terbentuk di dalam awan dapat berinteraksi lebih lanjut melalui mekanisme koleksi, rimming, atau mencair kembali menjadi air cair tergantung pada kondisi atmosfer. Proses ini sangat penting dalam membentuk fenomena seperti salju, gropel, dan hujan. Selanjutnya ada penjelasan detail mengenai prosesnya. Yang pertama ada water vapor. Uap air di atmosfer memainkan peran utama dalam pembentukan awan. Proses condensation terjadi ketika uap air menjadi tetesan air karena pendinginan udara. Sebaliknya, evaporation mengubah air cair menjadi uap air saat suhu meningkat atau tekanan udara rendah. Proses ini memungkinkan siklus air di atmosfer terus berlangsung. Yang kedua ada cloud water. Air cair dalam awan dapat berubah menjadi bentuk presipitasi melalui beberapa mekanisme, yaitu autoconversion. Autoconversion adalah proses ini di mana tetesan air kecil bergabung menjadi tetesan yang lebih besar sehingga cukup berat untuk jatuh sebagai hujan. Selain itu melalui proses rimming, yaitu tetesan air menempel pada partikel es yang kemudian dapat memicu pertumbuhan partikel graupel atau es yang lebih besar. Selanjutnya ada cloud ice. Es di awan terbentuk melalui dua proses utama yaitu conversion dan collection. Conversion adalah perubahan dari air cair menjadi es pada suhu rendah.
Sementara itu, collection terjadi ketika partikel es menangkap tetesan air cair atau partikel lain, memperbesar ukurannya dan berkontribusi pada pembentukan presipitasi es seperti salju atau gropok. Yang keempat, ada rain. Presipitasi dalam bentuk hujan terjadi melalui proses collection, yaitu penggabungan tetesan air yang lebih kecil menjadi tetesan yang lebih besar. Hujan juga dapat terbentuk dari pencairan partikel es atau salju saat melewati lapisan atmosfer yang lebih hangat. Selanjutnya ada snow. Salju terbentuk melalui proses deposisi di mana uap air berubah langsung menjadi kristal es di suhu rendah. Selanjutnya, proses collection memperbesar partikel-partikel salju sebelum jatuh ke permukaan bumi. Yang terakhir ada gropo. Gropo adalah partikel es yang terbentuk melalui beberapa mekanisme seperti riming di mana tetesan air cair menempel pada partikel es dan collection di mana partikel es menangkap tetesan air atau partikel lain. Droplet juga dapat mencair atau melting saat melewati lapisan atmosfer yang lebih hangat atau mengalami proses shedding atau pelepasan air cair dari permukaan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam perhitungan yang nomor 5. Soalnya sebuah drop atau tetes tumbuh dengan kondensasi dari radius 2 mikrometer sampai 20 mikrometer dalam 81 menit pada suhu 18,1 derajat Celcius dan tekanan 108,1 kilopascal. Tentukan jenuh ambien atau es yang mengabaikan solusi dan kelengkungan dalam persamaan pertumbuhan awan. Diketahui radius awalnya itu 2 mikrometer, terus radius akhirnya itu 20 mikrometer. Waktunya 81 menit yang dikonversi menjadi sekon menjadi 4.860 sekon. Temperaturnya atau suhunya 18,1 derajat Celcius. Dan yang terakhir itu tekanannya 100,8 108,1 kilopascal yang diubah menjadi milibar yaitu 1081 milibar. Ditanyakan S-nya atau jenuh ambiennya. Dilakukan perhitungan sehingga mendapatkan jenuh ambien atau S sebesar 100,63%. Selanjutnya, eh, menghitung curah hujan R atau R. Hitung dari curah hujan milimeter per jam jika diketahui populasi droplet terdiri dari ukuran tunggal D sama dengan 8,1 mm dengan kecepatan jatuh U sama dengan 8,1 meter per second dan densitas droplet 28,1 tetes per meter kubik menggunakan distribusi Marshall-Palmer. Diketahui diameter dropletnya itu 8,1 mm. Untuk kecepatan jatuhnya 8,1 meter per second. Dan untuk densitas dropletnya 28,1 tetes per meter kubik. Yang ditanyakan itu curah hujannya, R dalam milimeter per jam. Dihitung sehingga mendapatkan curah hujan R itu sebesar 0,063 mm per jam. Selanjutnya, kita akan membahas langkah-langkah untuk menyelesaikan soal tentang awan orografis. Kita akan mencari yang A, ukuran radius tetes di dasar awan, B, waktu yang dibutuhkan tetes untuk jatuh melalui awan, dan C, ukuran radius tetes di bagian atas awan jika ada updraft. Diketahui ketebalan awannya 2,81 km. Terus konsentrasi uap airnya 0,81 gram per meter kubik. Radius awal tetesnya 0,181 mm yang diubah menjadi cm. Kecepatan updraftnya 28,1 cm per second yang diubah menjadi meter per second. Terus konstanta kecepatan terminalnya 8 kali 10 pangkat 3. Dan yang terakhir densitas air atau raw water yaitu 1 gram per cm kubik.
Yang pertama dihitung untuk penyelesaian dari radius akhir tetes di dasar awan. Digunakan persamaan pertumbuhan kontinu untuk menghitung radius tetes akhir. Sehingga menghasilkan radius tetes akhir di dasar awan yaitu sebesar 1,993 mm. Selanjutnya yang B itu menghitung waktu jatuh tetes melalui awan. Gunakan persamaan kecepatan terminal untuk menghitung waktu jatuh dari tetes. Dengan hasil, waktu yang dibutuhkan tetes untuk jatuh melalui awan yaitu selama 88,44 second. Dan yang C itu untuk menghitung radius di bagian atas awan dengan updraft. Jika ada updraft U yang sebesar 0,281 sehingga menghasilkan radius tetes di bagian atas awan dengan updraft yaitu sebesar 0,18 cm. Selanjutnya kita akan masuk menghitung ukuran dan waktu tetes yang di awan kumulus. Diketahui diameter awal tetes 0,81 mm yang dikonversi menjadi yang dihitung untuk mendapatkan radius awalnya sebesar 0,405 mm. Terus konsentrasi air cairnya itu 1,81 gram per meter kubik. Untuk eh, untuk ketebalan awannya diasumsikan sebesar 2000 meter. Selanjutnya kita akan memasukkan rumus dasar seperti sebelumnya sehingga menghasilkan R senilai 2,884 mm. Nah, untuk C itu menggunakan rumus kecepatan terminal untuk menghitung kecepatan terminal tetes. Jadi, waktu yang tersisa bagi droplet untuk tetap berada di awan itu selama 240,5 second. Dengan kesimpulan, ukuran tetes di puncak lintasan adalah 2,884 mm. Yang B, ukuran tetes ketika meninggalkan awan bisa dihitung menggunakan pendekatan yang sama seperti sebelumnya. Dan yang C, waktu yang tersisa bagi tetes di awan adalah 240,5 detik. Sekian presentasi untuk UAS Fisika Awan dari saya. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.